pagi adik-adik, apa kabar anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Kita ulangi lagi, apa kabar anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Hari ini kita mau bernyanyi, mau mendengarkan cerita tentang Thomas, mau membuat aktivitas. Tapi sebelumnya, bahan kreativitas bisa di-download di www.catatansigal.com. Kita mau bernyanyi. Siap untuk bernyanyi? Judul lagunya Selamat Pagi Tuhan. Sekarang ajak kakak adik, mama papa kita bernyanyi bersama ya. Sekarang kita ambil sikap berdoa ya. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
atas berkat-Mu hari ini. Pagi ini kami mau bernyanyi, mau mendengarkan sabda-Mu, mau membuat aktivitas bersama keluarga kami. Hari ini kami mau belajar dari cerita Thomas. Berkati kami Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus, amin, amin, amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, tadi sudah mendengarkan ceritanya tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, Thomas nggak bisa lihat Yesus karena apa? Yang pertama kali dia nggak datang berkumpul bersama teman murid-muridnya yang lain. Ketika pada waktu malam, ketika murid-muridnya pada berdoa berkumpul, Thomas tidak ada. Ayo sekarang di sini siapa yang tiap malam malas berdoa bersama orang tua? Nah, jadi di masa-masa ini kita sering berkumpul bersama orang tua kita, keluarga kita. Jadi jadikan itu untuk berkumpul berdoa bersama, karena setiap 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Yesus hadir. Nah,
ingin Yesus hadir dalam keluarga kita, nah, kita harus berdoa bersama-sama seperti para murid berdoa tiap malam. Nah, ternyata Tuhan Yesus sungguh hadir memberkati mereka. Siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan Yesus? Nah, makanya kita harus berkumpul bersama keluarga kita, berdoa bersama. Nah, jangan seperti Thomas ya, yang pertama kali dia nggak datang, lalu waktu mereka berkumpul lagi yang kedua kalinya Thomas hadir dan ternyata Yesus menjumpai Thomas. Nah, apa kata Yesus pada Thomas? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi Thomas dulu nggak percaya, beritahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas pakunya, sekali-kali aku tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus hadir dan mengatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang adik-adik mau percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit? Nah, Yesus sungguh bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Ada lagu, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang Yesus ada di dalam mananya ya? Yesus ada di dalam rumah kita. Kalau kita berkumpul bersama, Yesus ada di dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, minggu ini gereja Katolik juga merayakan sebagai Minggu Kerahiman. Nah, makanya kalau hari Minggu besok, hari Minggu ini, nah, banyak sekali devosi pada kerahiman ilahi. Apa itu kerahiman ilahi? Nah, bahwa Yesus mencurahkan dengan darah dan airnya untuk menebus dosa kita. Nah, kita nanti mau membuat berkat gambar kerahiman ilahi. Nah, ini kita membuat aktivitas seperti ini. Ini tentang gambar kerahiman ilahi. Adik-adik mau membuat? Oke, kita buat sama-sama. Sebelumnya gambarnya bisa di-download di sini ya. Kita gunting gambarnya sesuai dengan polanya. Jika adik-adik belum bisa menggunting, minta bantuan kakaknya atau orang tuanya atau saudaranya ya. Ini adalah contoh gambar yang sudah diberi warna. Untuk gambar yang masih polos, terlebih dahulu diberi warna dulu. Sudah selesai belum? Kita beri lem.
Lalu kita rekatkan bagian yang sudah diberi lem dengan bagian yang sudah diberi batas garis. Sekarang kita ambil gambar warna biru yang melambangkan air dan warna merah yang melambangkan darah. Kita tempelkan dulu yang warna biru yang melambangkan air. Air yang keluar, yang memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Kita tempelkan kira-kira di hati, letak hati tengah, ya. Lalu kita tempelkan yang warna merah yang melambangkan darah dan air yang memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, hari ini kita sudah membuat kreativitas kerahiman ilahi. Tepuk tangan. Sekarang kita berdiri dan menyanyikan lagu Favorit. Nah, sekarang kita tutup pendampingan minggu ini ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.